Apa kabar sahabat LKBH SMSI Provinsi Riau dimanapun Anda berada? Saya Edward Masaribu akan menemani Anda untuk berbincang-bincang selama 30 menit ke depan mengenai profesi advokat di Provinsi Riau. Hari ini kami kedatangan salah satu advokat yang sudah 9 tahun berprofesi sebagai advokat di Riau, Bung Abujar. Apa kabar Bung Abujar? Alhamdulillah baik Pak Bung Firwan. Sehat. Alhamdulillah. Bung Abujar selama ini berprofesi sebagai advokat sudah malang melintang, apa saja yang sudah pernah Bung Abujar tangani perkara-perkara yang ada di Riau? Baik, Bung Edward, sedikit pengalaman saya perlu sampaikan bahwa saya berprofesi sebagai advokat kurang lebih 9-10 tahun ya, 10 tahun. Namun ada beberapa pengalaman yang dapat saya sampaikan, di antaranya itu pengalaman saya dalam menangani perkara di mana dalam perkara tindak pidana umum itu ada pendatanya, selanjutnya ada tindak pidana korupsinya juga. Nah, inilah merupakan pengalaman unik yang pernah saya alami, karena saya di waktu itu awalnya menangani perkara perdata. Sementara saya sudah mengikrarkan atau berkomitmen untuk tidak menangani perkara-perkara korupsi dalam profesi sebagai advokat. Itu yang sebagai pembukaan yang saya sampaikan. Yang mana lebih dulu? Perkara perdata awalnya dulu. Tindak pidana korupsinya. Perkara perdatanya. Perdatanya dulu. Ya, perkara perdata. Jadi perkara perdatanya berjalan. Perkara perdata berjalan. Ternyata ada hubungannya dengan salah satu pengambil kebijakan. Lalu atas perbuatannya si orang yang berhubungan sama klien saya itu diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Jadi yang mana yang mau saya tangani ini kan? Nah, itu yang jadi pengalaman saya. Karena begini, dalam persoalan perdata ada kewajiban dari orang yang perlu kita bela haknya ini. Kemudian orang tersebut ternyata terindikasi melakukan perbuatan pidana. Kan kalau sudah pidana itu larinya ke kejaksaan, pidana tipikal ya. Kalau pidana umum kepolisian. Nah, dua-duanya saya jalankan, tapi yang pidana korupsi ini yang unik gitu. Beginilah memang keterkaitan hukum dalam sistem hukum di Indonesia itu memang masih saling keterkaitan. Namun kalau tidak pandai kita memilah-milah ya menjadi unik begitu Pak. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda sudah mengikrarkan diri tidak akan menangani perkara tindak pidana korupsi. Ya. Namun dalam hal ini tindak pidana korupsi yang terjadi ini, kenapa Anda mau menangani perkara tersebut? Ya, baik. Dalam perkara ini tindak pidana korupsi kebetulan bukan klien saya. Jadi klien saya berperkara dengan orang yang pada selanjutnya orang tersebut melakukan perbuatan diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Jadi bukan saya menangani perkara korupsi sebagai kuasa, bukan sebagai kuasa, ya, bukan sebagai kuasa sebagai penasihat hukumnya. Berarti dalam perkara ini Bung Abujar menangani perkara perdata dan pidananya. Pidananya di mana? Pidananya itu diduga orang ini melakukan sesuatu perbuatan membangun sesuatu, ya kan? Tapi menyebabkan kerugian kepada klien saya.
kuasa saya. Nah, gitu. Jadi ada pidananya yang sudah kita masukkan dan sudah diperiksa. Dan ini juga unik nih pengalaman saya. Saya mungkin satu-satunya yang pernah melakukan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan di tahapan penyelidikan, penghentian penyelidikan. Karena dalam aturannya itu terdaftar ya salah satu pengadilan di Riau ini, cuma saya tak perlu sebutkan karena menyangkut kepentingan orang ya. Tapi ini boleh ditelusuri di salah satu gugatan itu saya pernah melakukan itu dan ada di ekspos di media. Artinya kita mencoba melakukan terobosan hukum, mencoba membuka wacana hukum bahwa setiap tindakan hukum itu dapat diminta pertanggungjawabannya ketika kita mengerti betul bahwa fakta hukum itu harusnya dapat dipertanggungjawabkan. Namun ada aturan yang kaku yang menyatakan bahwa perbuatan hukum itu hanya boleh digugat misalnya ketika dilakukan penetapan tersangka, itu boleh digugat oleh orang yang menjadi tersangka, ya kan? Atau perbuatan itu boleh digugat juga ketika tidak dilakukan misalnya, ya kan? Nah ini menjadi rancu. Sementara proses itu memang harus dilalui dengan penyelidikan. Dalam prakteknya kita juga menemukan kepolisian itu kadang-kadang setelah memeriksa, dalam proses pemeriksaan itu sudah masuk ke ranah penyidikan, tapi mereka tetap mengarsip atau dalam bahasa saya ya, dia tetap membuat dokumentasi atau berkas itu dalam tahap penyelidikan. Nah kita kan tidak bisa masuk ke ranah ini. Ini sudah masuk tahap penyelidikan. Sekarang Bung Abu Jar mengatakan tadi bahwa melakukan pra-peradilan. Ya, pra-peradilan. Yang di pra-peradilan kan? Yang pra-peradilan itu kepolisian. Kepolisian. Ya, kepolisian. Dalam tindak pidana? Tidak pidana umum. Tidak pidana umum. Tidak pidana umum. Masih dalam ranah penyelidikan. Masih dalam ranah penyelidikan. Nah, sementara sudah diperiksa, saksi bukti sudah turun kan. Kita tahu betul prosesnya ini sudah jauh. Dan waktu sidang pra-peradilan juga kita temukan fakta. Saya tanya betul kepada si saksinya dari pihak kepolisian itu yang menghadirkan saksi. Nah saksi itu saya tanya, Bapak dipanggil ke sidang ini, ya kan? Bukan, Bapak dipanggil oleh kepolisian itu sebagai apa? Sebagai dalam rangka penyelidikan atau penyidikan? Dalam rangka penyidikan Pak, saya dipanggil Pak. Kan terbukti itu di persidangan. Sementara kita tahu bahwa juga di pengadilan itu hakim yang memeriksa pra-peradilan itu hakim tunggal. Nah ini juga suatu perbuatan hukum yang absolut, saya pikir kan. Semestinya ini harus diuji. Hasil dari pra-peradilan tadi apa? Hasil pra-peradilan itu sudah jelas tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Ya, karena pra-peradilannya tidak diterima atau? Ya, pra-peradilannya ditolak. Ditolak. Ya, karena ya memang aturannya tidak ada. Pra-peradilan itu hanya untuk tingkat penyidikan ya, untuk membatalkan penetapan tersangka atau penghentian di tingkat penyidikan. Penyidikan. Ya, ketika sudah masuk tahap penyidikan, dihentikan, kita bisa melakukan pra-peradilan. Ya, apakah perkara yang Bung Abu Jar pra-peradilankan tadi telah ditingkatkan oleh penyidiknya ke tahap penyidikan? Dia sudah melakukan gelar perkara. Sudah gelar perkara. Sudah dilakukan gelar perkara, ya kan? Cuman dalam prosesnya mereka sudah memanggil saksi, ya kan? Sudah memanggil, dan itu yang bukti yang kita dapatkan di pengadilan itu, bahwa itu kata saksinya menyatakan bahwa saya dipanggil dalam rangka penyidikan. Nah, artinya kalau penyidikan kan sidik itu, bukan lidik ya. Nah, itu sudah masuk mereka ke tahap itu, cuman dengan semena-mena dihentikannya. Nah, mereka punya kewenangan di situ. Jadi Bung Abu Jar mengatakan bahwa Bung telah mendampingi atau diberikan kuasa oleh klien ya. Bung Abu Jar untuk menangani perkara perdata, untuk perdata awalnya mewakili persoalan tanah. Ya, persoalan tanah. Kemudian ada perbuatan pidana. Perbuatan pidana di situ. Ya, perbuatan pidana juga di situ di tanah pribadinya. Awalnya di tanah dia punya kebun. Dia punya kebun, ada persoalan masalah surat menyerah kan perdata aja kan. Nah, dia membeli tanah, lalu ada lagi mengklaim ada yang punya tanah. Biasa itu ditemukan di Riau kan. Dia banyak karena Riau ini salah satu daerah yang memang berkembang dan menjadi tumpuan investasi segala macam. Memang kita lihat ekonomi itu lebih besar di Riau. Nah, ini ekses dari itu tentu banyak hubungan. Mana yang lebih dulu, perkara pidananya atau perkara perdata?
Perdata dulu. Perdata dulu. Nah, dalam proses saya menangani perkara perdata, namanya klien kan, dia kan berdiskusi dengan kita dalam perjalanannya, ternyata ada pidana lain, dia juga dipanggil kita. Dipanggil lagi. Iya, dipanggil lagi kita buat kuasa baru kan, artinya pidananya kita juga yang menangani. Gitu. Jadi perkara pidananya yang ditangani Perkara pidana yang saya tangani ini apa juga? itu yang dihentikan di Dihentikan. ya penyelidikan itu. Penyelidikan. Walau surat penghentian penyelidikan. Itu yang saya gugat ke peradilan, di pengadilan, salah satu pengadilan di Riau, di negeri ya. Di salah satu kabupaten di Provinsi Ya, Riau. di Riau. Dan mereka berhadapan, mereka di pengadilan juga kena, ya mungkin saya melihat juga dengan teman-teman dimarahin lah sama semuanya, kita paham kan. Nah, artinya secara apa? Secara prinsip yang tingkatan atasnya ya, Polda itu memantau ini perbuatannya sudah keliru kan, legend. Nah, kayaknya apa? Cuma kita keterbatasan di aturan tadi Pak. Aturan menyatakan bahwa yang boleh dilakukan pra peradilan itu adalah penyidikan atau penetapan tersangka, ya kan? Nah, penetapan tersangka boleh diuji di pra peradilan atau digugat di pra peradilan bagi korban. Nah, sementara saya melakukannya di tahap penyelidikan. Kemudian penyidik yang nggak bisa. Tapi saya ingin membuka pemahaman kita semua bahwa ini semuanya harus dibahas. Karena banyak di sinilah celah kadang-kadang untuk ya apa bermain dalam tanda kutip ya. Suatu perkara yang mestinya naik cukup alat bukti ya kan, dapat diperiksa, dapat diajukan ke pengadilan, bisa saja dihentikan. Lalu si korban ini mau mengadu mana? Gitu. Itulah pengalaman, salah satu pengalaman yang menarik. Jadi di dalam asas itu kan ada juga yang disebut namanya prejudicial getting. Artinya ketika perkara perdatanya berlangsung didahulukan dari perkara pidana. Itu ya, Bung Abidja pernah mendengar itu, tapi memang perkaranya berbeda. Kalau yang ini konteks yang tadi ya, perkaranya berbeda, pidananya juga berbeda. Yang perdatanya lain kasus, lain juga objek, yang pidananya lain. Dan ya, selain itu mungkin perkara apa lagi yang sudah perkara organisasi ya saya pernah menangani. Saya juga pernah sebagai kuasa hukum pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Saya juga menjadi penasihat hukum dari berbagai ormas, ya kan, maupun OKP kepemudaan, termasuk ormas lembaga Laskar Melayu, Dewan Pimpinan Pusat, Laskar Hulu Balang Melayu Bersatu. Hulu Balang Melayu Bersatu juga mempercayakan kepada saya untuk menjadi koordinator hukumnya. Ya, artinya ya kita ketika diminta itu sebagai bentuk sosial kita bermasyarakat, kita siap menerima. Walaupun untuk hal-hal sosial itu kan tidak profit Pak, artinya tidak apa-apa. Kita ingin menyumbangkan sedikit pemahaman hukum kita ya, untuk bisa berbagi. Karena memang persoalan hukum di Indonesia secara umum maupun Riau khususnya itu masih minim. Karena memang kita untuk menemukan kepuasan masyarakat. Kalau kita bicara kepuasan, memang nggak ada ini ya ukuran kepuasan itu ya, ada ukurannya. nggak ada ukuran. Tapi progres atau apa namanya itu tindakan penegakan hukum itu, kalau boleh diukur itu masih di bawah, ya kan? Kepastian hukum itu masih dikeluhkan lah oleh masyarakat. Masih dikeluhkan. Kalau itu bisa kita ukur dengan apa? Aturan yang ada dengan praktek yang terjadi. Nah, kalau saya sederhananya begitu kan. Misalnya, aturan kita tak boleh melakukan ini kan. Aturannya polisi itu menangani perkara tidak boleh tanda kutip, tapi terjadi. Itu kan kepuasan masyarakat sudah menurun gitu kan. Jadi selain berprofesi sebagai advokat, Bung Abidja sebelum menjadi advokat apa sebenarnya profesi Bung Abidja? Saya kalau profesi saya memang banyak yang saya lalui karena saya suka mencoba hal-hal baru. Termasuk salah satunya saya pernah juga menjadi wartawan. Pernah jadi wartawan? Pernah ya, saya pernah juga menjadi wartawan. Wartawan di mana itu? Saya pernah menjadi wartawan di Riau Pos Group, itu di
efek orang yang kriminal di Riau, terbesar di Riau. Orang efek. Memang tidak lama saya di situ, tapi cukup intens. Dan saya pernah ditugaskan di posko Polda Riau, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, juga di beberapa polsek dan di rumah sakit. Ini termasuk juga yang unik. Riau itu memang menempatkan wartawannya di rumah sakit umum daerah, dan itu akan mencakup di rumah sakit lain, tapi poskonya di rumah sakit umum. Dan kadang-kadang nongol kita tempat nongkrongnya itu di kamar mayat, Pak Bung Irwan. Nah, itu salah satu pengalaman juga. Kenapa di kamar mayat? Karena disitulah tempat kadang-kadang jenazah ditemukan, kadang-kadang orang secara Mr. X itu. Nah, kita harus mengejar itu, karena efek ini kan media yang hadir cepat, ya. Dia menyajikan berita yang lebih unggul dari yang lain, lebih dia tercepat di Riau ini untuk kriminal. Kan dulu kan efeknya terbitnya di sore hari, ya Pak. Iya. Sore kita udah bisa baca. Tahun berapa itu teman kita? Sekitar tahun 2015, 2014 ke 2015. Karena 2015 saya sudah jadi advokat. Di 2000 berapa? Saya 2015. 2015. Ya, 2015. Memang saya kan karena banyaknya saya hukum kan udah 5 tahun yang lewat, tapi karena saya mencoba hal-hal baru yang lain, saya baru advokatnya 2015. 2015. Tapi sudah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya, fokus. Dan itu juga dalam perjalanannya, saya boleh dibilang saya masih tidak begitu fokus. Kenapa? Orang bilang kepada saya, profesi advokat ini rawan, ya. Profesi advokat ini rentan. Nah, bahasa-bahasa itu yang bikin saya masih ragu-ragu. Maksudnya dengan kata-kata rawan dan rentan ini apa? Ya, pertama kita tahu bahwa kita ini kan bisa seharusnya kita berada di tengah, ya kan? Tetapi dalam posisi di tengah ini yang paling rawan. Kenapa? Kita berhubungan dengan hakim dan jaksa, polisi sebagai penegak hukum yang punya institusi, dan sisi kita membela klien. Nah, ketika kita berada di sini godaan muncul. Ketika kita berhadapan dengan lawan, di sini godaan muncul, ya kan? Nah, itu rawan. Ya. Jadi untuk bertahan sebagai advokat yang kita tidak mau bilang suci ya atau bersih, tapi yang sesuai koridor itu perang. Di tengah, ya, di tengah dinamika yang ada saat ini. Itu yang saya rasakan pribadi ya. Kalau yang lain saya tidak tahu. Gitu. Jadi makanya saya masih menimbang-nimbang. Dan ada salah satu orang yang suka menasihati saya juga mendengar pendapat beliau itu menyatakan kamu bagusnya jadi dosen. Nah itu, jadi itulah yang sedikit membuat saya ragu gitu kan. Tapi memang ya kita mau gimana, kita background pendidikan kita hukum kan. Iya. Nah gitu. Tahap selanjutnya apa rencana dari Bung Abuja? Kalau saya tidak banyak rencana untuk keluar. Artinya saya menggali saja, menggali kehidupan ini. Alhamdulillah saya sudah mempunyai satu orang putra yang sangat progresif. Dan saya ya lebih sudah membagi kepada ingin bisa bersama dengan anak-anak. Kalau dulu kita masih sana sini ya kan, masih panjang anak-anak kemana-mana. Kalau sekarang ya kita menjalani aja. Yang jelas profesi sekarang ini saya sebagai advokat dan yang mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk penegakan hukum lah. Penegakan hukum, karena undang-undang memang kita ini penegak hukum, ya kan? Hukum Edward. Nah, undang-undangnya memang mengatur kita ini adalah penegak hukum. Walaupun masyarakat mengatakan kita ini sebagai pembela atau orang yang bisa untuk menerobos lembaga penegak hukum itu. Kita juga penegak hukum. Kita mendalilkan fakta-fakta hukum, kejadian-kejadian hukum itu supaya hukum itu tegak. Penegak hukum lumayan secara praktek, secara bahasa juga ditegaskan dalam undang-undang. Jadi hukum itu kan mati, benda yang mati tertulis di atas kertas. Tapi bagaimana kita menegakkan itu? Ya itu aturan itu harus dilaksanakan. Itu mesti penegakan hukum. Dan memang profesi ini adalah profesi yang juga diakui oleh undang-undang. Nah itulah. Jadi untuk hari ini ya kita fokusnya pada Mungkin tadi ingat saya satu lagi ya, penegak hukum sebagai penegak hukum, advokat itu tidak dibayar oleh negara. Itu yang masyarakat mungkin selama ini belum begitu banyak yang tahu kan. Iya. Nah kalau kita kan sudah sama-sama tahu dan rekan-rekan di sebelah juga tahu mereka kan. Nah,
Kalau masyarakat awam tidak semua yang tahu itu. Mereka tahu bahwa kadang-kadang orang bilang sebagai advokat itu punya gaji bulanan. Advokat tidak punya gaji bulanan. Itu yang kedua. Terkait dengan rencana Bung Abu Jar yang mengatakan rencana untuk menjadi dosen, itu sudah sampai di mana rencana tadi? Saya itu kan nasihat yang saya terima maksudnya. Iya. Nah, cuman saya menjalaninya aja, karena kalau dosen dalam konteks dosen itu sebagai pegawai negeri sipil atau dosen yang karir itu kan sudah nggak bisa. Kita kan sudah umur sekian kan, dosen kan umurnya 40-an ya. Artinya kalau memang nanti melanjutkan pendidikan, karena aturan yang saya tahu, aturan menjadi dosen itu dia harus S2 sekarang, nggak bisa S1. Saya memang masih S1 kan. Jadi saya belum berkesempatan dan belum konsen untuk mengambil gelar itu. Masih fokus Masih profesi. Ya. Ya. Jadi ya artinya saya tidak memang belum merencanakan secara follow up-nya untuk menjadi dosen itu dengan mengagendakan, tapi itu yang pernah dinasihatkan kepada saya. Nah, sebaiknya kamu menjadi dosen, kalau menjadi advokat yang saya bilang tadi itu yang bukannya keinginan saya itu mau menjadi dosen. Begitu Bung Edward. Demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bung Abu Jar Sama-sama Bung Edward. berkesempatan hadir pada bincang-bincang kita di hari ini. Dan berterima kasih juga kepada sahabat rekan BHSMS di Provinsi Riau dimanapun berada. Akan kita lanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan lain dan episode yang akan datang dengan topik yang berbeda. Terima kasih saya sampaikan kepada sahabat DKB HSMSI yang setia mendengarkan bincang-bincang kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.